Sejumlah staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia dilaporkan terinfeksi COVID-19. Akibatnya kantor KBRI Kuala Lumpur terpaksa menutup pelayanannya selama 1 pekan. Belum ada keterangan resmi dari pihak KBRI Kuala Lumpur mengenai jumlah staf yang terinfeksi COVID-19. Namun dampaknya sudah terlihat sejak Senin ini karena seluruh layanan publik di KBRI tutup sementara mulai hari ini hingga 4 Desember 2020. Selama penutupan, gedung KBRI disemprot disinfektan. Pengumuman penutupan ini sudah diedarkan melalui laman website dan sosial media KBRI. Meski begitu, bagi masyarakat yang ingin mengambil surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yang sudah berjalan akan tetap dilayani dengan protokol kesehatan. KBRI juga tetap membuka layanan pengaduan melalui nomor telepon yang dibagikan terkait dengan kekonsuleran, keimigrasian, dan ketenaga kerjaan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi di KBRI Kuala Lumpur pasca ditutup, kita sudah terhubung dengan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, sudah ada Bapak Yosi Iskandar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yosi. Waalaikumsalam, selamat siang Mas, apa kabar? Baik Pak, semoga Bapak kabar baik juga. Pak, kita ingin tahu sebenarnya berapa jumlah petugas ataupun pegawai di KBRI yang terkonfirmasi positif COVID-19? Jadi begini Pak, jadi kondisi yang ada sekarang sebetulnya itu awalnya memang kita melakukan reguler swab test kepada seluruh pegawai, dan memang dalam satu sisi kemarin, betulnya beberapa hari yang lalu memang terlihat ada staf yang terpapar. Jadi memang program dari swab test ini kita lanjutkan untuk semuanya. Hingga saat ini sebetulnya kita sudah melakukan swab test untuk seluruh staf, ya, termasuk kita juga punya shelter perlindungan. Itu secara keseluruhan itu 327 hasil swab test yang kita lakukan. Dan saat ini kita bekerja sama erat dengan Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti dan hasil-hasil dari swab test agar kondisi untuk KBRI juga relatif nantinya akan aman. Jadi beberapa hal itu yang jelas yang kita sampaikan juga, bahwa staf yang melayani bagian pelayanan umum dalam pelayanan keimigrasian maupun konsuleran dipastikan di sini aman dan sehat semua dan tidak ada yang terpapar. Sejauh ini begitu Mas. Pak Yosi, berarti untuk jumlah pastinya belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau seperti apa? Ya, jadi kita juga dalam pembicaraan intensif ya dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia. Nah, ini tentunya dari pembicaraan ini kita nanti ada butuh kepastian juga, dari nanti kita lihat perkembangan seperti apa, dan datanya mungkin akan kita lihat setelah hasil dari pembicaraan dan pertemuan dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia itu sendiri. Begitu Mas. Oke Pak Yosi, berarti untuk tracing dan juga tracking ataupun pelacakan ini sudah dilakukan dan seluruh petugas di KBRI sudah dites semua ya Pak? Sudah, jadi kita langsung mengambil langkah-langkah yang jelas sesuai dengan protokol kesehatan. Sebetulnya untuk kegiatan sehari-hari kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan yang diwajibkan dan dilaksanakan selama ini. Mulai dari pemakaian masker, juga menjaga jarak, dan untuk recovery-nya juga kita sudah melakukan penyemprotan ya secara berkala ini terus-menerus. Makanya untuk keamanan juga dari gedung KBRI ini kita sengaja kita tutup untuk sementara, tapi tanpa juga mengurangi layanan publik yang ada. Jadi intinya sebetulnya layanan publik yang ada ini sudah dilakukan secara online. Ini sudah dilakukan untuk mengurangi penumpukan dari masyarakat yang akan meminta pelayanan kekonsuleran maupun keimigrasian dari KBRI. Nah, layanan online ini salah satu dimaksudkan juga dilakukan tidak hanya di masa
COVID, tetapi akan diterapkan kemudian untuk tentunya kita belum tahu untuk masa pandemi COVID ini juga sampai kapan. Jadi upaya ke arah pemulihan, penyemprotan, dan pembuatan sekat-sekat juga sudah dilakukan, yang pada intinya adalah untuk menjamin tidak hanya keamanan bagi staf KBRI sendiri, tetapi juga untuk pelayanan masyarakat publik yang tentunya dari hari ke hari cukup banyak ya, seperti kita sadari di KBRI Kuala Lumpur ini. Oke, Pak Yosi, satu lagi Pak, selama penutupan apa saja yang dilakukan? Ya, setelah penutupan ini yang kita lakukan, yang saya sampaikan tadi, ya tentunya secara keamanan gedung kita lakukan disinfektan ya, secara berkala. Juga kontak-kontak yang dengan pihak Kementerian Kesehatan, ya tentunya mereka juga punya protokol tersendiri untuk penanganan masalah COVID ini sendiri. Dan untuk aduan, jadi salah satunya adalah kita tidak tetap terus melaksanakan tugas dengan work from home, dan semua saluran komunikasi yang ada di KBRI, mulai dari telepon aduan untuk secara umum, kita punya beberapa telepon pengaduan, baik melalui WA dan juga melalui Facebook, Instagram maupun Twitter, semua saluran komunikasi kita buka dan tetap kita layani. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Yosi Iskandar atas kesempatannya. Sama-sama.